Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara hadirin yang terhormat, syukur alhamdulillah pada pagi ini pukul 6.10 kita dapat bertemu di Masjid Munawwarah, masjid yang tidak salah ternamakan Masjid Penyedap Gawang. Sebab makin lama masjid itu makin lain warnanya daripada dulu. Jadi seolah-olah masjid kita ini menjaga gawang di daerah ini. Alhamdulillah sekarang masjid itu sedang dibangun dan terus-menerus berkat juga bantuan dari saudara-saudara semua. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat akan selesai. Amin. Biasanya sudah menjadi adat kita, dikatakan ada kebiasaan bagi kita di Indonesia ini di waktu-waktu di bulan-bulan Maulid, bulan Mi'raj dan bulan Muharram dan malah juga bulan ketiga, kita membiasakan diri untuk mengadakan pengajian khusus, dinamakan pengajian Maulid dan pengajian Mi'raj. Supaya jangan salah paham, ini bukan upacara ibadah, sama sekali tidak. Jadi ini kebiasaan yang baik, kebiasaan baik, mempergunakan saat-saat sehingga kita itu dapat memperdalam pengertian kita dalam agama Islam, baik akidah, syariatnya, akhlaknya, dan sebagainya. Jadi kalau saudara sini dan sahabat saya datang sini tidak dengan nama itu untuk beribadah, tapi untuk membicarakan atau memperhatikan beberapa pasal-pasal dari agama kita yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Rasulullah sendiri tidak pernah merayakan atau menyiasati maulidnya, juga kalau sahabat tidak. Jadi kita merayakan ini dakwah, lain tidak. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang hadir dalam hari-hari beberapa hari sebelum ini sudah banyak mendengar dari pembalik-pembalik dan guru-guru agama kita bermacam-macam faktor atau aspek dari pelajaran agama kita. Kita sekarang masih dalam rangka yang demikian. Apa yang hendak kita sama-sama pikirkan? Baiklah kita ambil satu segi dari agama Islam yang menjadi pembicaraan orang banyak di luar, bukan di masjid, tapi di universitas ada namanya forum-forum namanya, yang membicarakan melihat Islam itu dari luar, bukan dia dari dalam tapi dari luar. Jadi seperti kita menonton satu barang, kita lihat di mana bentuknya, di mana bulatkah atau miringkah atau bagaimana. Dan itu namanya ilmiah, ya. Secara ilmiah namanya sains. Dan kalau kita perhatikan, maka banyak sekali sekarang yang mempertanyakan beberapa soal tentang agama kita Indonesia. Umpamanya, apakah fungsi agama Islam, tugas atau peranan agama Islam?
dalam membangun bangsa dan negara. Ini diperbincangkan ini, diteliti, dijelajah. Jadi negara Islam itu zona apa fungsinya barang ini. Dipertanyakan apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu? Apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu kepada usaha pembangunan? Ada apa tidak? Itu yang menjadi pembicaraan. Malah dulu juga sudah ada juga yang bicara dalam kapan itu. Yaitu apakah ada peranan Islam dalam pembangunan negara di zaman modern sekarang ini. Ini namanya modern. Pembicara yang mematuhi beragama-agama termasuk Islam memang baik. Ya, agama itu baik. Islam juga baik. Yang baik untuk hidup pribadi kita masing-masing. Kita berhubungan dengan salat, hablum Allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Kita melakukan amal-amal rumah yatim, fakir miskin. Jadi baik ini. Jadi hubungan khalik dan makhluk itu pendapat mereka tentang Islam. Itu yang disodorkan. Pendapat mereka barangkali lebih dari itu, tapi selalu dibincangkan dan dipertanyakan itu. Jadi soal ditangsikan, apakah Islam itu dapat mengatur hidup masyarakat dan bernegara yang seragam, yang tidak cocok. Antara lain, cara-cara yang masalah ini ditanyakan sudah bulanan, hampir 1 tahun. Bukan bulannya 6 bulan ya. Malah orang siapa yang turut menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo akan dapat mendengar perkataan ucapan-ucapan dari para pembesar-pembesar yang mendorong kepada pengertian bahwa kita ini hidup dalam masyarakat majmuk. Apa majmuk? Bercampur baur. Kalau dalam bahasa yang biasa dipakai oleh orang kita, pluralistic society. Jadi masyarakat yang bercampur baur. Dalam pluralistic society itu ada suku-suku banyak. Kalau di Indonesia ini sukunya sangat banyak. Dalam 3.000 pulau-pulau itu ada banyak suku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Minangkabau, Aceh, Batak, dan lain-lain lagi. Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke selatan. Yang banyak suku-suku itu, banyak sekali. Selain dari itu, agama pun tidak satu. Bukan Islam saja, ada Nasara yang terbagi pula antara Katolik, Protestan. Ada yang luar daripada itu, yang tidak sebut agama tapi agak miring-miring, itu namanya kepercayaan. Jadi bagaimana negara kita ini? Apa banyak macamnya dan sukunya? Apa mana mengatakan keseragaman? Ini penting sekali, keseragaman hidup bernegara. Apakah ada fungsi Islam dalam hal ini apa tidak? Pembicaraan seringkali membawa kita kepada kesimpulan. Apa kesimpulan mereka? Kehidupan kita bermasyarakat di dalam masyarakat dan negara dan bangsa. Menjaga keseragaman tak mungkin dengan nilai-nilai agama.
Jadi kita sampai kesimpulan ini, mencapai keseragaman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini tidak mungkin dengan agama. Oleh karena itu kita perlu kepada nilai-nilai lain daripada nilai agama. Jadi disimpulkan bahwa justru kekosongan ini, yaitu agama itu kosong daripada nilai-nilai untuk mengadakan keseragaman di daerah, di negara yang majmuk itu, untuk isi kosong itu perlu diisi oleh nilai-nilai 5 dari Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, apalagi kesatuan bangsa, keadilan sosial, adanya serah kalau yang 5 ya, tidak usah tersebut lagi. Jadi ada satu kesimpulan, kita sebagai orang Islam perlu meminjam atau mengambil nilai-nilai di luar Islam untuk mengadakan keseragaman dan kesatuan dalam hidup berbangsa dan negara di Republik Indonesia yang kita cintai. Terus bukan kita pada pagi ini untuk berbicara tentang Pancasila, bukan. Kalau 5 sila yang dirumuskan dalam Pancasila itu kita sudah kenal. Bagi seorang Muslim itu dia sudah ditemui sila-sila 5 itu dalam ajaran-ajaran Islam yang telah berumur 14 abad. Sebelum kita proklamasi, sebelum Indonesia diproklamasi kan sudah ada. Sila yang 5 itu sudah ada dalam Islam. Islam itu malah lebih banyak daripada nilainya, dari silanya daripada 5 yang tidak ada dalam Pancasila kita. Ini seringkali orang bawa lalu berjalan kiranya. Jadi ditanamkan perasaan inferiority, perasaan kurang-kurangan bagi orang Islam, bahwa kita masih perlu meminjam atau mengambil di luar nilai-nilai kita. So nilai-nilai kita sudah lengkap, tidak cukup untuk menghadapi kehidupan masyarakat yang bernegara. Itu yang menjadi kesimpulan. Sekarang yang kita mau jawab, apakah benar itu? Apakah benar kalau dikatakan seolah-olah Islam itu tak bisa lain daripada tutup mulut saja? Kalau ditanya orang kepadanya, bagaimana mengatur keragaman hidup bermasyarakat negara? Kalau orang bertanya kepada Islam, maka Islam tutup mulut, tidak bicara. Apalagi kalau ditanyakan bagaimana dasar-dasar bagi mengatur sistem hidup bernegara, apakah ada sistem hidup bernegara itu atau tidak? Bagaimana caranya menghadapi sistem bernegara? Kalau kita memang punya negara yang sudah berdaulat kata kita, bagaimana itu? Apakah kita pakai apa enggak? Ini yang ditanya. Saat inilah yang baik kita dengan waktu yang kita coba-coba dengan salah ringkas untuk menjawab pertanyaan yang tumbuh dari lubuk hati yang gelisah itu, ya gelisah oleh karena dia belum sampai pengertian kepada yang dimaksud. Islam dan Kristen, Katolik dan Protestan itu sama di dalam satu hal, yaitu bahwa Islam dan agama-agama Nasrani dan Yahudi itu percaya kepada hidup duniawi dan hidup ukhrawi. Hidup duniawi ada, hidup ukhrawi yaitu hidup sudah mati atau hidup tahap kedua itu ada, baik di Islam ataupun di Kristen, Katolik dan Protestan. Bedanya ialah justru Islam adalah yang mempunyai nilai-nilai untuk masuk duniawi, yang dalam Kristen tidak bertemu. Cerita ada tentang akhlak, tapi bukan Kristen.
bukan sistem hidup bernegara. Jadi ini terbalik ini sebenarnya. Kalau orang Kristen itu kalau sudah dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus, selesai. Oleh karena itu kita ampuni dosa warisan kita yang dulu-dulu. Setelah kita berdosa dan warisan dari dosa-dosa nenek moyang kita menanggung. Yesus Kristus melepaskan kita dari itu. Tapi Islam justru selain dari memperhatikan atau mencapai kehidupan ukhrawi yang baik, untuk mencapai itu adalah kehidupan duniawi ini mesti baik. Waqtabi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Ini Islam mengatakan ini dalam prinsipnya. Carilah kemakmuran kebahagiaanmu di dunia akhirat. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Jangan lupakan nasib kamu, keuntungan kamu di dunia ini. Jadi kita disuruh untuk bergerak, mengembangkan otak pikiran kita, mengembangkan gaya mikir dan daya cipta kita, belajar ilmu pengetahuan, cari. Jangan bodoh. Bodoh bukan sifat orang Islam. Bodoh itu harus dibantah dari kecil sampai dari lahat, dari apa namanya, dari wahat sampai lahat, dari buayan sampai ke lahat. Itu Islam. Tidak boleh membiarkan diri bodoh. Jadi Islam justru hidup dunia ini sebentar ini, bukan ini yang sebenarnya itu, tapi pakailah kesempatan ini untuk mencari hidup yang lebih baik dengan mengadakan perbaikan diri kita, perbaikan masyarakat kita, perbaikan kehidupan kita bersama-sama di dunia. Itu pokok. Nah, ini bedanya Islam dengan yang agama yang bukan Islam. Bagi seorang Muslim, pengertian masyarakat makmur atau yang makan pluralistik usaha itu bukan pengertian baru, bukan barang baru. Sudah abad-abad sampai sekarang kita diperingatkan dengan kata-kata yang terang dan jelas dalam Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran menerangkan bahwa kamu ini tidak memonopoli dunia ini. Di sampingnya kamu orang Islam, di samping umat Islam ada umat lain yang bukan Islam. Itu kita ilahi. Kamu tidak bisa menjadikan itu. Mereka juga hidup di dunia ini. Jadi jangan kaget bahwa di dunia ini ada juga yang bukan Islam. Jadi pluralistik, majmuk. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang segala macam. Walikulli wijhatun huwa muwalliyah. Dan tiap-tiap kelompok-kelompok itu mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai kecenderungan masing-masing. Satu mampukan ke kiri, ke kanan, ke belakang, semuanya mempunyai ketiganya. Kamu hidup di tengah-tengah bermacam-macam kelompok-kelompok. Atau dikatakan sesudah dikatakan bahwa kamu ini itu kelompok-kelompok yang berbeda, apa kerja kamu? Mesti ada jawabnya. Fastabiqul khairat. Jangan kamu menyendiri, jangan berdiri di pinggir jalan sambil melihat orang lalu. Kamu harus mencampurkan diri dalam masyarakat yang majmuk itu dengan segala kebaikan kekurangan yang ada pada kamu, sambil membina diri kamu sendiri.
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menegakkan kebajikan. Itu tugas kita di dunia ini, di dalam masyarakat yang majmuk. Jangan dihinggapi oleh perasaan kecil, inferiority complex, kata orang. Malah kita itu harus menanam jiwa kita sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna maka dzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Karena demikian kami jadikan kamu ummatan wasatan, umat yang berkeseimbangan. Keseimbangan otak dan hatinya, kepandaian akal dan imannya, keseimbangan agama dan amal solehnya, semuanya itu berkeseimbangan. Untuk apa itu? Pada dikajangna umat wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kamu punya fungsi yang bukan kecil. Litakunu syuhada 'alan nas, mengawasi manusia yang lain. Itu posisi yang harus dicapai oleh seorang muslim dan muslimah. Mengawasi, membimbing kelompok-kelompok yang lain dengan hikmah, dengan baik, dengan kebijaksanaan. Itu role, itu peran dari umat Islam. Jadi diterangkan bahwa masyarakat, fungsi kita dengan semua itu kita berlomba untuk menegakkan kebajikan. Itu saja. Dalam pada itu dikatakan sebelum ayat itu al-haqqu min rabbik. Walaupun mereka sekeliling kamu itu mempunyai tujuan sendiri, jangan bingung. Al-haqq min rabbik, yang sebenarnya hak itu yang datang dari Allah Jalla. Jadi jangan merasa sepi, jangan merasa bingung. Al-haqqu min rabbik, berpegang kepada hak min rabbik itu. Sesudah itu fastabiqul khairat, musabaqah, bukan tilawatul Quran saja, musabaqah dengan beramal, mencari ilmu, melihat akhlak. Itulah kita perhatikan pernyataan dari ayat Al-Baqarah nomor 148. Kalau kita melihat sejarah risalah Rasulullah SAW, risalah itu mempunyai dua tahap. Tahap pertama tahap di Makkah, tahap kedua tahap di Madinah. Di tahap di Makkah Rasulullah memusatkan risalah Rasulullah dipusatkan kepada membina pribadi-pribadi, membina iman dan akidah, juga menjadi orang yang akidah yang kuat menghadapi segala rintangan-rintangan dan cobaan dan ujian-ujian itu. Masyarakatnya tidak majmuk, ada Islam, ada Quraisy dan Muslim, bisa yang dua. Sederhana. Jadi membina dasar-dasar dari hidup orang berseorang. Tetapi di waktu Rasulullah berhijrah, waktu hijrah ke Madinah, itu ada tahap baru. Itu disimbolkan dengan apa yang disebut mendirikan Masjid Quba di waktu Rasulullah SAW sebelum sampai di Madinah. Kira-kira 5 km di Madinah, sudah kelihatan Madinah itu. Rasulullah minta pada muhajirin, kita duduk sebentar di sini beristirahat. Muhajirin bertanya, untuk apa Rasulullah? Kita sudah dekat ini. Kita membuat masjid di desa Quba, sampai sekarang namanya juga. Apa artinya ini? Artinya kita akan masuk kepada taraf kedua, yaitu membina umat.
bukan lagi menghayati kemajuan pribadi masing-masing, akan tapi menyusun satu umat yang lebih daripada pribadi-pribadi dan bermacam-macam corak. Itu sebabnya masjid. Pertemuan-pertemuan di masjid itu pembinaan umat. Fungsi masjid membina umat selain daripada menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masjidlah bertemu dua hablum itu, hablum Allah wa hablum minnas. Dan sesudah satu tahun bersama Rasulullah di Madinah, dia berhadapan dengan tak kurang dari 9 suku-suku. 9 suku. Ada Banu Auf, ada kaum Sa'adah, ada Banu Had, ada Banu Yusha, ada Banu Najjar, ada Banu Amr bin Auf, ada Banu Zaid. Semuanya banu-banu yang 7 dan 8 itu bermacam-macam suku-suku. Kebiasaannya bermacam-macam, loganya kadang juga berbeda. Jadi maksudnya kelompok-kelompok yang punya ketua-ketua. Selain dari itu ada yang bukan Islam, tapi beragama, itu agama Yahudi. Jadi Rasulullah sudah dihadapkan kepada masyarakat Majmuk di Madinah. Jadi Rasulullah bukan saja menjadi memberikan tauhid, mengajar salat saja, ibadah yang biasa bagi sebagian orang, tetapi memberikan satu contoh atau satu rencana, blueprint atau kata-kata bagaimana kita mengatur satu negara yang terdiri dari orang-orang bermacam-macam, negara yang bersifat majmuk, masyarakat yang bersifat majmuk. Apa yang diperlukan untuk masyarakat majmuk supaya dapat berkembang dalam keseragaman dan kerukunan? Itu persoalan yang dipecahkan di Madinah. Jadi maju selangkah lagi. Rasulullah dengan ilham ilahi, dengan wahyu ilahi, mengadakan satu tulisan. Kalau kita namakan di Indonesia namanya piagam. Di Indonesia ini ada, kita mempunyai piagam Jakarta. Saudara kan tahu itu. Kali pemuda-pemuda kita belum baca, tapi perlu baca itu. Ya, piagam Jakarta di waktu kita mendirikan Republik Indonesia ini mengadakan undang-undang dasar kita. Sebanyak piagam. Garis besar bagaimana menyusun suatu masyarakat dan hidup kenegaraan dalam masyarakat yang majmuk, yang bersih. Jadi ada mengikuti, ada bermacam-macam, ada suku-suku bangsa. Orang Kristen tidak ada hidup Madinah tinggal, tetapi datang ke Madinah dari Najran, kaum Nasara, bertemu dengan Rasulullah, diterima Rasulullah di masjid. Jadi ada hubungan dengan masyarakat Kristen. Jadi tugas utama justru untuk meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan berkenegaraan dalam masyarakat yang benar. Jadi soal ini soal sudah 14 abad ini bagi orang, bukan soal sekarang. Dan sudah dipecahkannya, sudah ada pemecahannya. Cuma kita lupa atau tidak tahu, itu saja. Dalam hal yang kita lihat, masyarakat Madinah sudah merupakan satu masyarakat dengan golongan mayoritas dan minoritas. Mayoritasnya Islam dan minoritasnya yang lain. Seperti kita di Indonesia ini juga mayoritasnya Islam. Ya, itu kepala saja kan jadi mayoritas, dan yang minoritasnya itu orang Kristen dan lain-lain, orang Buddha dan
Jadi masalah minoritas dan mayoritas ini sudah merupakan persoalan yang dipecahkan di Madinah. Itu yang dipecahkan dengan